Padahal Padahal sumber daripada agama Anda itu adalah bersumber dari Yunani, berbahasa Yunani. Makanya beda Kristen yang ada di Nusantara ini berbeda dengan Kristen yang ada di Roma, kawasan Eropa sana. Beda. Kitabnya beda. Apa kami harus diam? Lalu bagaimana nasib kami, Bang? Lalu bagaimana nasib Ya, kami? Bang, silakan Pak Nyemak disambung. Udah bagus. Nasib gimana maksudnya, saudara? Saudaraku, saya juga banyak kawan-kawan di Makassar, Dan Iya, saya keluarga Medan bagaimana malah banyak. nasibnya kami ini sebagai Nusantara asli orang Indonesia yang punya keyakinan Kristen dan tidak berbuat seperti yang Anda sangkakan dengan yang lain-lain itu. Bagaimana nasib saya, nasib keluarga saya yang selama ini saya di kampung saya di Asahan sana, papa saya, bapak tua saya, tante saya Muslim. Kalau saya ada acara, kalaupun saya harus potong yang itu yang abang maksud babi itu, mereka hormatin saya. Kemudian kalau misalnya mereka acara juga kami hormatin. Itu bagaimana kalau ada begini-begini, Bang Zuma? Loh, apa Coba yang lah, salah? Bang Zuma. Apa Maksudnya yang begini, salah? Bang. Apa Bukan. yang salah? Begini, Bang, saya ini baru aja masuk TikTok kolam TikTok ini dengan perdebatan yang kadang-kadang di luar dari nalar saya, Bang. Apakah begini harus terus kalian buat gitu loh? Di Kristen juga saya sampaikan begitu. Apa harus menghujat? Apa hukum kasih seperti itu? Salah, kita nggak ada yang menghujat Bang di sini, Bang. Bukan maksud saya, apakah saling harus menghujat, menjatuhkan? Yesus itu bagaimana? Seakan-akan Bang Juma itu sudah sekolah dokter tentang Alkitab. Semua Bang Juma sampaikan, Bang Juma berdebat dengan si A, si B, semua maki-maki apa segala macam. Aduh, ampun, kurasa Nabi kita juga kan nggak seperti itu cara dia menyampaikannya. Pak, sedikit Pak. Kalau Anda betul-betul Bu? ingin menghentikan, dengar dulu Pak, dengar. Anda terlalu Ibu juga panjang. dari Medan saya lihat Kalau logatnya Anda ini. ingin betul-betul menghentikan Pak, rubah Darah semua dari itu. Medan. Jangan ambil istilah-istilah Banyak kali Islam. dari Medan semua sini, semua yang duduk sini rupanya. Gimana Apa Bu? dibilang Dulu, dari Pak. Medan? Pak, kalau Ya. Pak sudah tidak ada istilah-istilah Islam di dalam Bibelmu itu, kami berhenti. Kata gurunda kami Bang Zuma, kalau tidak ada lagi itu istilah-istilah Islam, kata Allah kalian ganti dewa atau teos, rasul semua kalian ganti dengan utusan. Pokoknya istilah, karena Bibel Anda berbahasa Yunani Pak. Perjanjian lama bahasa Ibrani. Tapi kenapa Anda pakai kata Allah? Allah itu nama sembahan orang Islam. Itulah, jadi kami di sini ada untuk membela iman kami. Silakan Gurunda. Tambahkan. Iya. Jadi apa yang salah, Bung? Dengan yang saya lakukan ini apa yang salah? Menurut saudara itu yang salah itu yang mana? Kurasa yang salah itu yang membuat kitabnya seakan-akan tampil seperti agama mayoritas. Kitabnya agama mayoritas. Itu yang salah. Apakah ada umat Islam kemudian yang mau menghabiskan waktunya membahas Hindu, membahas Buddha? Tak ada. Karena orang Hindu, orang Buddha itu percaya diri dengan kitabnya sendiri. Tapi kalau Kristen, memang polanya diajarkan 1 Korintus 19 nomor 20 untuk menyamar. Sehingga kitab saudara itu meninggalkan cangkangnya. Di mana kitab saudara itu asalnya itu dari Roma Yunani. Bahasa Yunani. Masuk ke Indonesia, istilah Al-Quran dipakai lebih banyak, jauh dibandingkan istilah Yunani. Bahkan istilah Yunani pun nyaris tak ada. Apa tujuannya? Untuk memurtadkan orang supaya menjadi pengikut agama saudara. Ya mungkin Anda sebagai jemaat tidak menyadari itu, tapi kami yang sebagai korban menyadari itu. Kami yang tahu di lapangan, kami yang ngerti pola strategi yang disusun oleh orang-orang yang memiliki tujuan memang untuk memurtadkan. Terus kami datang kemudian ketika muncul penghujat Islam di TikTok, kami datang kemudian untuk meluruskan apa yang salah. Ketika kemudian penghujat Islam ada di Facebook, kami ke Facebook, apa yang salah. Penghujat Islam muncul di WA, kami muncul di WA. Di Zoom, kami muncul di Zoom. Di YouTube, kami muncul di YouTube. Apa yang salah?
Toh negara ini menjamin kebebasan orang-orang penduduknya untuk menjalankan agamanya masing-masing. Agama saya agama syiar, agama dakwah, saya bebas untuk berdakwah. Agama Anda juga demikian, agama penginjilan, Anda bebas penginjilan, dan itu dipraktekkan. Bahkan kalau Anda tahu di sekolah teologi itu ada materi Islam, pembelajaran Al-Quran ada, ayat-ayat Al-Quran dibedah di sekolah tinggi itu. Untuk apa? Untuk mengetahui dan mempelajari strategi penyerangan terhadap akidah Islam. Bayangkan saudara, apa ada ustadz kami kemudian setelah keluar dari pesantren, masuk ke sekolah-sekolah teologi, masuk ke gereja, pura-pura menjadi pendeta? Ada nggak dari kami? Tapi kalau dari Anda, ada yang ngaku ulama, ada yang mengaku ustadz, ada yang mengaku pemilik pesantren, ada mengaku anak kiai. Bukalah mata Anda lebar-lebar. Islam itu agama jihad, Bung. Anda ngerti agama jihad? Islam itu apapun di depannya akan ditelan, akan dilumat, akan diratakan apabila diganggu. Indonesia tidak akan bisa merdeka kalau Islam itu bukan jihad. Karena Islam ini jihadlah, maka kita mampu mengusir penjajah. Islam itu mengharamkan diam ketika Islam diserang. Tapi Islam juga mengharamkan menyerang orang-orang yang mau hidup damai, rukun bersama dengan Islam. Karena Islam sendiri namanya adalah damai. Islam itu artinya damai. Kedatangan Islam sebagai rahmat kepada alam semesta. Bukan hanya kepada musuh, Islam itu rahmat alam semesta. Tiada engkau diutus wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat. Dan apa yang kita sampaikan di sini adalah salah satu metode untuk menyampaikan Islam. Dan betapa banyak kemudian orang datang menangis karena merasa terselamatkan dengan adanya materi-materi kajian lintas agama seperti ini. Yang tadinya mereka bingung di gereja, bertanya kepada pendeta, pendeta, kalau Tuhan Yesus itu kenapa mati? Sementara Tuhan itu tidak mati. Ada saya baca di dalam Ulangan 32 nomor 39, Pak Pendeta. Tapi kok Tuhan kita mati? Mana yang benar ini? Pendeta mengatakan, imani aja. Ada roh jahat dalam tubuhmu. Diusirlah setan itu lagi. Tapi mereka orang ini menggunakan akal, tidak puas. Begitu mereka kemudian mengenal Islam dengan mendengarkan metode-metode seperti ini di TikTok, mereka datang, terima kasih, Anda sudah menyelamatkan saya dari ajaran yang membingungkan saya. Saya menyembah Yesus, tapi tak ada perintah Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, saya menyembahnya, saya ikuti siapa ini? Yesus tak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak mempraktekkan itu. Untung ada Bang Suma dan teman-teman mengajarkan, menyampaikan. Makanya kami tersadarkan. Alhamdulillah sekarang kami sudah meninggalkan gereja. Terus apa yang salah? Kelirunya di mana? Justru Bung, kalau penduduk Indonesia ini tabu akan agama, itu yang mudah untuk terjadi peperangan, terjadi gesekan. Saya ini lahir dari tempat yang seperti itu. Saya berasal dari Luwu. Di daerah saya itu pernah terjadi peperangan antar agama, sampai rumah ratusan dibakar rata dengan tanah. Dari sanalah saya beranjak untuk berpikir agama ini harus dijelaskan kepada mereka yang hitam Islam itu menurut pandangan mereka, supaya mereka tahu Islam itu damai. Jangan mereka dibodoh-bodohi kemudian dengan dikotori informasi orientalis barat yang mengatakan Islam teroris, Islam agama yang rasis, radikal dan seterusnya. Buktinya siapa yang radikal? Kan begitu. Dan dengan adanya format yang kami lakukan seperti ini, ya silakan saudara-saudara Kristen naik bertanya tentang Islam. Di dalam agamamu diperintahkan membunuh, diperintahkan ini dan itu. Kita jelaskan. Kami punya hak untuk bertanya. Kenapa di agamamu begini? Kenapa di agamamu begini?
Orang lain mendengarkan, oh ternyata ini jawabannya. Kalau Islam itu salah, tunjukkan kesalahannya. Kalau Kristen salah, kami tunjukkan juga. Ini kelirunya. Nah, Anda punya hak jawab untuk itu. Tidak keliru Bang Suma, Anda yang salah. Sebenarnya begini. Kalau itu sesuai dengan data, oke. Faktanya tidak. Contoh, saya ditantang seorang pendeta muda perempuan tadi siang. Apa yang dikatakan? Tuhan pencipta langit dan bumi itu memang sudah punya daging dan darah di sana, di atas sana. Lalu Yesus itu bukan manusia. Lalu Yesus itu daging. Daging Yesus daging yang keluar dari rahim Maria itu bukan ciptaan. Ini apa-apaan? Seorang pendeta mengajarkan itu. Yesus bukan manusia. Yesus bukan daging. Dagingnya Yesus bukan ciptaan. Bukan makhluk, katanya Yesus itu. Lalu dalilnya ada kok. 1 Korintus 15:48, Yesus disebut makhluk. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, nomor 6, nomor 8, Yesus menyebut dirinya manusia kok. Dia mengatakan Yesus bukan manusia. Jadi dengan demikian jemaat tahu, Bang Suma mengatakan Yesus itu manusia. Pendeta kita mengatakan Yesus bukan manusia. Jemaat tiba saatnya memilih dan memilah. Baca Bible, kembali ke Bible. Bang Suma mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, Yesus mengaku dirinya manusia. Coba dibuka. Oh iya, ternyata betul. Nah sekarang mereka punya hak untuk memilih, mengikuti pendetanya atau mengikuti Bible-nya. Kok jadi salah kita? Kita mengajarkan kebaikan dibilang salah, meluruskan kebenaran dibilang salah. Nanti memecah. Lain cerita kalau saya teriak ngajak kalian perang. Kan tidak. Kita di sini membedah secara ilmiah, secara akademik. Siapapun boleh naik, silakan mari kita berdiskusi. Selayaknya komal-komal Kristen. Bedanya Bung, komal Kristen itu isinya hujatan, penghinaan, penistaan. Coba Anda lihat tuh, tempatnya bom-bom, tempatnya PCD King. Siapa namanya itu? Christian Prince. Anda lihat di sana. Tiada hari tanpa menghina, menghujat, menistakan. Sofiatul. Coba Anda lihat di sana. Kiamat. Coba Anda lihat di sana. Mati mereka kalau sehari tidak menghina Islam, mati. Sedangkan kami membaca dalil. Ketika ditanya kemudian mana dalilnya di Islam diperintahkan kemudian berdebat. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billadziina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dalilnya jelas. Mana perintahnya untuk menyeru manusia kepada jalan yang benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil adatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalilnya ada di Bible. Beritakanlah Injil kepada umat Islam, kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Matius 24 nomor 19, Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20. Perintah untuk menyampaikan kepada siapapun Injil itu. Ketika ada yang datang memberitakan Injil, Islam datang memberitakan Al-Quran. Yang kita cari polanya yang bagaimana, yang bagus. Dialog ilmiah kita. Bible menceritakan tentang manusia yang lahir di Yerusalem tanpa ayah. Al-Quran juga menceritakan itu. Al-Quran menyebutnya Isa Al-Masih. Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Samanya kita. Ya, salam. Sama-sama menceritakan oknum yang sama dengan cerita kitab yang berbeda dan pola keimanan pengikutnya yang berbeda.